Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Assalam Pembelajaran dan Pelatihan. Kursus ini membahas tentang materi-materi pelajaran sekolah, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu bermanfaat yang lainnya. Kalau ada yang bertanya, apa metode yang saya pakai atau yang Anda pakai dalam mengajari ilmu, contohnya ilmu bahasa Arab. Harus diakui bahwa bahasa Arab itu adalah ilmu yang paling sulit untuk dipelajari. Kenapa? Alasan pertama, kosakata BHS Arab itu jumlahnya kurang lebih 12 juta. Kurang lebih ada 12 juta kosakata. Dan bahasa dengan 12 juta kosakata itu sulit untuk dipelajari. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sulit, ya, bukan bahasa yang mudah. Lalu kenapa saya menulis mudah bahasa Arab? Sebenarnya tidak ada trik di sini, cara gampang atau cara sulit, ya. Karena itu kembali ke orangnya sendiri. Apakah dia melihat itu sulit atau mudah? Tetapi saya tulis mudah bahasa Arab adalah bahwa ilmu itu, cara mempelajari ilmu apa aja, itu harus dicicil sedikit demi sedikit. Ibarat air yang menetes di ember, butuh waktu. Butuh waktu untuk terisi, benar-benar terisi. Butuh waktu untuk benar-benar terisi sampai penuh. Memang butuh waktu lama, butuh waktu yang sangat lama, ya. Tetapi hasil dari isian ilmunya itu berbobot. Namun bukan berarti tidak ada trik atau teknik untuk mempercepat pemahaman. Ya, untuk mempercepat pemahaman memang ada triknya. Tetapi itu tidak untuk semua orang, ya. Karena pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran saja, tetapi butuh pelatihan, ya. Harus latihan tiap hari, ya. Jadi prinsip kursusan yang saya dirikan ini adalah fokus pada pembelajaran dan juga pada pelatihan atau penerapan praktek ilmu, mempelajari materi, teori, ya, rumus, menghafalnya, mengulanginya, kemudian melatihnya atau mempraktekkannya. Ketika sudah mempraktekkannya, sudah bisa, berarti sudah paham, ya. Tetapi hanya hafal, hanya belajar rumusnya, tetapi tidak berlatih, tidak praktek, maka dia hanya paham fungsi. Dia hanya paham fungsi, dia hanya paham rakitan, tetapi dia tidak bisa membongkar rakitan itu kemudian memasangnya kembali, ya, atau membuat rakitan baru, ya. Jadi ini kembali ke murid, kembali ke talib. Jadi ketika saya mengajari murid, saya langsung menunjuk dia untuk praktek langsung, ya. Supaya ilmunya itu bersamanya dia menjadi bermanfaat. Tetapi hanya belajar, hanya untuk mencari sertifikat atau ijazah,
Kalau ini dijadikan tujuan utama, maka rusak sudah. Tetapi kalau ini tujuan terakhir, ya, dengan harapan mendapat ini, maka itu bagus, tidak masalah. Tidak masalah. Mau ijazah, mau sertifikat, asal ada hasil. Karena yang penting adalah outputnya. Ketika sudah di-input, output keluarnya bagus, sudah tinggal dia mendapatkan ini dan ini. Tapi yang penting itu dua hal ini, pembelajaran dan pelatihan. Jadi butuh waktu untuk belajar. Jadi jangan bersikap malas, tidak mau belajar. Karena belajar itu untuk seterusnya. Nah, belajar itu untuk seterusnya. Jadi meskipun Anda suatu saat belajar sama saya online via WhatsApp atau mau ke tempat kursusan saya, ya tidak masalah. Mau ambil pelajaran materi apa, saya ajarkan sampai bisa, saya ulangi, saya suruh praktek. Ketika sudah lulus, keluar dapat sertifikat atau dapat ijazah, maka selanjutnya Anda yang mengembangkan ilmu Anda sendiri. Anda harus tetap belajar, bukan hanya di sini. Ya. Ini tempat untuk membantu belajar. Ya. Adapun tempat belajar itu di mana saja. Ada kajian, ikut kajian. Ada kajian online, ikut kajian online. Bisa datang ke ustadznya langsung, ke syekhnya langsung, datang. Ada pelajaran di pondok, datang. Ya. Mau ngambil kursusan tempat lain, silakan. Ya, yang ilmunya lebih banyak. Ya. Jadi belajar itu untuk seterusnya, bukan untuk hanya di kursusan saya atau di sekolah atau di kuliah aja, tidak. Ya. Itu semua adalah wasilah, alat untuk membantu supaya belajar lebih paham. Tapi yang penting adalah Anda punya hasil, Anda praktek. Ya. Dan di tempat saya ini, saya mengajarkan ilmu itu adalah untuk diterapkan, untuk dipraktekkan di alam nyatanya. Ya. Kalau dia hanya belajar untuk mencari sertifikat ijazah, maka saya tidak mau ngajari dia. Ya. Nah, tinggal beli saja, ya, beli sertifikat, cetak langsung sudah. Ya. Itu namanya beli legalitas, bukan beli bukti, bukan beli value. Jadi dia belum menciptakan nilai, dia hanya membeli pengakuan saja, bukan pembuktian. Ya. Jadi seperti itu. Belajar untuk seterusnya. Lalu bagaimana cara kita belajar? Kita ini semangat belajar. Nah, ujian mungkin sudah dekat. Sekarang kita bulan Ramadan. Insya Allah besok bulan Maret. Hari ini hari Kamis. Bulan Maret, sekarang juga bulan Ramadan. Berarti ada waktu April, Mei. Ya, April musimnya ujian, UTBK. Kemudian selanjutnya Mei, Juni ada ujian juga, ujian sekolah, ujian mandiri, masuk PTN, ini dan itu. Nah, sedangkan orang-orang sibuk dengan media sosial, sibuk main game, sibuk dengan nunggu panik dulu ya. Kalau sudah masuk Maret, baru mereka nyari kursusan untuk belajar. Karena nilainya jeblok, ya, dia tidak mencicil. Cara dia belajar itu tidak dia cicil. Insya Allah nanti akan saya kasih tahu cara kalian belajar. Cara kalian suka untuk belajar terus, tidak berhenti. Nah, itu bagaimana caranya. Dan juga tidak diganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Noise, hal-hal yang ribut. Nah, itu bagaimana akan saya kasih tahu caranya supaya kalian tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.